Engkau ku banggakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus. Shalom teman-teman. Selamat malam. Selamat beribadah kembali di Gereja GKI di Kota Baru. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita ngambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita angkat lagu pujian walau ku tak dapat melihat. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Aku tak dapat tuntun langkahku, walau ku tak dapat melihat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Untuk doa pembuka, Saudari Kelvin. Untuk doa pembuka, Saudara Calvin.
Baik teman-teman, mari kita semua ambil sikap berdoa untuk sebelum mulai ibadah ini ya. Ya Bapa kami yang di surga, Bapa puji dan syukur pada berkat-Mu malam hari ini, Sabtu 14 Agustus 2021. Kami segenap pemuda pemudi GKI Kota Baru beribadah kembali Bapa dengan sistem daring. Terima kasih atas berkat-Mu Bapa. Walaupun ibadah kami tidak bisa bertatap muka seperti biasa, tapi Engkau tetap membiarkan kami untuk bertatap muka secara daring Bapa. Kami sangat bersyukur Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu 1 minggu yang telah kami lalui Bapa. Apapun yang telah terjadi, kami yakin semuanya ada hikmah untuk kami sendiri Bapa. Bapa, kiranya Engkau berkati ibadah pada hari ini, Engkau berkati pemusik, Engkau berkati juga tim LCD, Engkau berkati juga Grace dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya Bapa. Kami serahkan segala dalam tangan Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Teman-teman semua dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dipadan penuh Roh Kudus dari anak darah Maria, yang diminta secara adil bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Tonton di sana untuk duduk. Mari kita lihat pujian arti kehadirat-Mu. Hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Bagiku arti kehadirat-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu Tuhan. Tiada terduga kami, satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadirat-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan
keindahan arti kehadirat-Mu Tuhan. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembacaan nas Alkitab yang terambil di Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57. Sebelas pasal 11 45 sampai 57 selesai. Kita masih baca terus. Yohanes 11 45. Hah? 44 ke 45? 45 Kak? 44 ya? Oke. Ralat Yohanes pasal 11 ayat 44. Harusnya 45, tapi tak apalah. Jadi Kak 44 atau 45? Iya 45 kan? Iya 45. Oke. Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57 ya teman-teman. 45 sampai 57. Oke. Perikop di atas berjudul Persepakatan untuk membunuh Yesus. Yang 45 akan saya bacakan. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan diri sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar dan pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang bercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata kepada seorang yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang bisakah ia ke pesta? Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Amin. Jadi kita akan masuki doa persembahan. Untuk doa persembahan Evangelis Ivatasya. Bisa nampakkan di situ list semua mereka yang ada. Ini aja apa? Iya, ini nanti.
Steph. Oke. Puji nama Tuhan, remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah masing-masing. Mari sebelum kita berdoa, kita akan bersama-sama mendukung di dalam doa, terutama untuk teman kita yang saat hari ini berduka, Amelda dan keluarga besarnya. Mari kita dukung di dalam doa supaya mereka boleh dihiburkan, boleh dikuatkan oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua prosesi yang akan dilaksanakan, baik ibadah penghiburan, juga ibadah pelepasan, penguburan, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang mungkin juga mengalami kelemahan tubuh, doakan juga kakak ya. Tadi siang ya sekitar jam 1 atau jam 12 lupa. Tangan kakak kena porselin ya. Tolong doakan, lukanya cukup dalam, kiranya obat dan tindakan medis yang sudah dibuat boleh menjadi kesembuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih sayang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, di bulan Agustus ini Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat kesehatan, kekuatan, penyertaan, pertolongan dan pemeliharaan dalam kehidupan kami. Terbukti hingga hari ini apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami masih ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah daripada Tuhan semata-mata. Mengampuni setiap dosa kesalahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sekiranya sebelum kami beribadah, kami melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, baik lewat pikiran kami, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami. Kiranya Tuhan mau mengampuni dan menguduskan kami, sehingga setiap doa kami boleh Tuhan dengar. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan masih pinjamkan bagi kami semua malam hari ini. Tuhan, saat hari ini kami berdoa terkhususnya untuk teman kami Amelda dan keluarga besarnya yang sedang berduka karena neneknya dipanggil oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan mereka sehingga hati mereka boleh dihiburkan. Semua keluarga besarnya boleh dengan ikhlas dan menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah mereka juga beriman bahwa neneknya sekarang sudah bersama-sama dengan Tuhan, dengan tubuh yang sempurna, yang sudah tidak lagi terikat oleh sakit penyakit badaniah. Terima kasih Bapa, kami berdoa malam hari ini, hamba-hambamu juga para majelismu akan beribadah untuk ibadah penghiburan kesiantan. Dalam kondisi hujan seperti ini, kiranya Tuhan juga melindungi, menyertai setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan, boleh berjalan dengan lancar dan baik, dan boleh memuliakan Tuhan serta menghiburkan keluarga yang berduka. Dan biarlah Tuhan menyertai pergi dan pulang mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda yang mungkin mereka juga akan memakai motor untuk pergi ambil bagian di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan juga menolong dan melindungi dalam cuaca yang buruk ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan teman-teman kami yang lain yang mungkin saat hari ini ada di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga memimpin mereka dan menyembuhkan serta memulihkan mereka. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami mendengar bahwa beberapa teman kami, bukan jemaat-Mu, boleh dipulihkan dari sakit penyakit mereka. Kiranya di dalam masa-masa pemulihan selanjutnya Tuhan tetap memelihara. Bapa, saat hari ini kami juga berdoa, menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur di Agustus 2021 ini. Tuhan menganugerahkan 76 tahun kemerdekaan. Kami berdoa kiranya bangsa kami sungguh-sungguh boleh dimerdekakan dari setiap belenggu-belenggu, terutama radikalisme yang hari-hari makin santer di dalam bangsa kami. Kiranya Engkau memberikan Tuhan rasa nasionalis, rasa kebangsaan, rasa saling memiliki walaupun berbeda-beda baik agama, suku dan kebudayaan.
karena kami tahu keragaman ini Tuhan yang sudah membuatnya, dan kami harus mengucap syukur untuk segala kekayaan kasanah di dalam bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga Gereja GKNI Jemaat Kota Baru di tempat ini. Pemuda remaja kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Beri pertumbuhan iman percaya. Walaupun kami tidak bisa tatap muka, tetapi kami percaya Roh Kudus mengerjakan pekerjaan-Mu di antara kami. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua. Ada kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati pekerjaan kami, berkati studi kami, masa depan kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang bekerja di luar negeri, belajar untuk mencari masa depan mereka. Biarlah Tuhan juga menolong mereka dimanapun saat hari ini mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diiringi dengan lagu pujian Betapa Hatiku. Untuk mimpin liturgi minggu depan, Saudari Amel, pemusik Saudara Delia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu
curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Para hambanya dipersilakan. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang maha baik, Allah Roh Kudus yang memimpin kami mengucap syukur hari ini, di waktu ini Tuhan menyediakan waktu yang terbaik untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saat hari ini teringat, hamba berdoa untuk anakmu Meliana yang kepalanya sakit, kiranya Tuhan juga jamah. Tuhan, Engkau jamah segala saraf-saraf di kepala yang membuat dia terasa nyeri dan sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau pulihkan dan sembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap kami yang boleh mendengar firman-Mu. Tuhan boleh memberkati kami semua. Roh Kudus pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kelvin mewakili kita semua ya, yang ada di tempat ini. Remaja, pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka sama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia pasalnya yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5. Ayatnya yang ke-13. Satu tema yang berkaitan dengan 17 Agustus tahun 2021. Mari kita baca sama-sama. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Remaja pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa tahun 2021, tepatnya di bulan 8, bulan Agustus ini, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai pulau mana tuh yang di Aceh tuh ya. Kita merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke berapa, Grace? 76 tahun. Tidak terasa. Siapa di sini yang punya nenek, punya kakek umur 76 tahun? Berarti waktu itu dia masih kanak-kanak ketika bangsa kita ada di dalam masa-masa untuk meraih kemerdekaannya, ya. Berbicara tentang kemerdekaan, tentu itu berarti bahwa
berkaitan dengan kebebasan. Ya, kemerdekaan itu berkaitan dengan kebebasan. Ya, bebas dari apa? Bebas dari penjajahan, bebas dari perhambaan, bebas dari perbudakan, bebas dari penindasan. Ya. Bagaimana cara bangsa kita Indonesia ini bebas dari penjajahan, dari perhambaan, penindasan, ya, dari cengkraman penjajah. Bangsa kita merdeka dari cengkraman penjajahan, ya, bukan karena mereka ongkang-ongkang kaki, ya, bukan karena mereka tidak berusaha, tetapi mereka berjuang dengan semangat yang menyala-nyala, dengan tenaga, dengan usaha yang tidak pernah padam, ya, semangat yang tidak pernah gentar. Sehingga lewat semangat itu, ya, lewat perjuangan itu, para pahlawan-pahlawan kita, bangsa Indonesia ini boleh membebaskan bangsa kita dari penjajahan yang menindas bangsa kita. Perjuangan dari pahlawan itu dibayar dengan nyawa, dibayar dengan tetesan darah sampai penghabisan. Itu yang dilakukan oleh bangsa kita dulu ketika mereka berjuang untuk membela dan mengusahakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kita menghormati, ya, bagaimana cara kita menghormati jasa-jasa pahlawan kita yang setelah berjuang memberikan nyawanya dan darahnya bagi kemerdekaan bangsa kita. Ya, ya, dengan cara kamu sebagai anak muda sekolah yang sungguh-sungguh. Nah, dengan cara kamu sebagai anak muda berkontribusi dalam pembangunan bangsa kita, ya, nggak jauh-jauh, ya. Bagaimana anak muda gereja juga mempunyai nilai dalam membangun bangsa kita, ya, dengan menjauhi narkoba, ya, dengan hidup tertib, belajar dengan sungguh-sungguh mencapai cita-cita yang terbaik, sehingga bisa memberikan sumbangsih bagi bangsa Indonesia. Itu secara fisik mungkin bangsa kita sudah merdeka. Tetapi kalau kita pikir-pikir kenyataannya bangsa kita sekarang pun belum sepenuhnya merdeka. Itu tugas siapa? Ya, tugas orang-orang dulu, mereka berjuang untuk memerdekakan bangsa kita dari penjajah. Tugas kamu, ya. Tugas Stefani, tugas Aling, tugas Cynthia, tugas Tino, tugas Cecilia, ya, tugas Bilio, tugas Amelda, tugas Michael, ya, tugas Grace, tugas Apin, tugas kita semua yang muda-muda ini untuk belajar memerdekakan bangsa kita. Dari apa? Dari kebodohan, dari apa? Dari radikalisme, dari apa? Dari rasa-rasa kesukuan dan lain sebagainya, yang memandang rendah orang lain dan lain sebagainya. Ya, itu tugas kita untuk melanjutkan estafet kemerdekaan itu. Nah, remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kakak berbicara tentang kemerdekaan di dalam bangsa kita. Kemerdekaan yang secara fisik yang perlu juga diperjuangkan. Tapi jangan lupa bahwa hidup kita bukan hanya secara fisik saja, hidup kita bukan hanya secara jasmani saja. Ya. Hidup kita juga perlu namanya kemerdekaan secara rohani. Ya. Coba kita buka sama-sama di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya, teman-teman boleh menyimaknya ya. Roma 6 ayat 16 sampai 17. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila
bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang diteruskan kepada kamu. Ya, 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Siapa kebenaran itu? Ya. Tak lain dan tidak bukan, dialah Yesus Kristus. Ya. Dialah Yesus Kristus yang adalah kebenaran di mana kita menghambakan. Karena sebelumnya kita dulu semuanya adalah hamba dari dosa. Ya, sebelumnya kita semuanya terikat oleh dosa dan tidak mampu melepaskan diri dari namanya cengkraman dosa. Seperti dulunya bangsa kita, dari cengkraman penjajah. Ya. Perbuatan baik kita, amal saleh kita, apakah itu memampukan kita untuk keluar dari dosa? Apakah itu memampukan kita untuk melepas cengkraman dari maut? Berbicara tentang maut itu artinya adalah hukuman kekal, kematian kekal untuk selama-lamanya. Firman Tuhan katakan di dalam Roma ayat 3 ayat 23, di situ dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Ya, maut artinya kita terpisah selama-lamanya daripada Tuhan. Tuhan yang ada di surga, kita tidak akan pernah bisa pergi ke sana. Sebab surga itu adalah tempat yang kudus, tempat yang suci, di mana Tuhan tinggal dan bertahta di sana. Kita manusia yang berdosa tidak bisa, walaupun amal salehmu segunung, ya, walaupun kebaikanmu itu sangat banyak, tetapi sekali saja kamu berbuat dosa, tuntutan Tuhan itu sempurna. Nah, karena itu remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, syarat masuk surga adalah ketika orang itu benar-benar kudus dan benar-benar suci. Tapi siapa di dalam dunia ini yang bisa kudus dan suci? Kalau kita pikir-pikir, satu hari ini saja, ya, kita sudah salah dalam hal apa saja. Mungkin kita bisa kontrol mulut kita untuk tidak mengatakan perkataan-perkataan yang kotor. Ya. Mungkin saja kita bisa kontrol tangan kita, kaki kita, tubuh kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi apa engkau bisa mengontrol pikiranmu? Orang mengatakan pikiran kita itu seperti binatang buas, yang kita sendiri pun kadang tidak bisa kontrol. Bisa kemana-mana, bisa memikirkan banyak hal, bisa memikirkan kejahatan-kejahatan dan lain sebagainya. Ya. Itu sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Karena itu remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nilai sempurna yang dituntut oleh Allah supaya kita bisa masuk ke surga tidak mungkin didapat oleh yang namanya manusia yang berdosa itu. Karena itu Yesus Kristus, ya, yang adalah Tuhan, datang ke dalam dunia untuk mencari kita yang berdosa ini. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22b di situ dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya apa? Syarat pengampunan dosa, syarat hidup kekal hanyalah penumpahan darah. Penumpahan darah siapa? Darah yang kudus, darah yang suci, yaitu darah Tuhan Yesus. Tanpa
kayu salib. Tanpa Yesus Kristus harus mati di kayu salib, tidak ada pengampunan dosa. Di kayu saliblah kasih Tuhan itu terbukti bagi kamu dan kakak. Di kayu saliblah menjadi saksi tentang cinta Tuhan kepada manusia. Dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang mengambil rupa manusia ini membayar lunas setiap dosa-dosamu. Karena itulah engkau yang percaya kepada Tuhan, engkau dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa-dosa kita, engkau dimerdekakan Tuhan dari cengkraman maut, sebab hutangmu, hutang dosamu dibayar lunas oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah dengan sengaja engkau menyakiti hati Tuhan dengan lagi kembali kepada tabiat-tabiat lamamu, kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lamamu yang mendukakan Tuhan. Sebab ingatlah, engkau dibayar lunas bukan dengan barang fana. Engkau dibayar lunas bukan dengan sesuatu yang tidak mahal. Ya, engkau dibayar lunas dengan darah yang mahal. Darah anak domba, yaitu Yesus Kristus, yang menggantikan upah dosamu di atas kayu salib. Karena itu remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, kamu telah dimerdekakan. Ya. Artinya apa? Kamu telah dibebaskan dari penjajahan dosa. Kamu telah dibebaskan dari perhambaan dosa. Dan sekarang kita yang telah dimerdekakan ini, dibebaskan ini, kita menjadi anak-anak Tuhan. Ya. Kelak seperti hari ini, walaupun ketika ada berita duka kita sedih ya. Apo ya dari Amelda dipanggil oleh Tuhan hari ini. Tetapi kita mengucap syukur. Apo dari Amelda ini sebelumnya ya, sebelum tubuh jasmaninya ini harus kembali, yang dari debu ini kembali kepada debu. Dia sudah mengambil keputusan yang sangat penting, di mana dia mengucapkan ikrar bahwa dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sesuai dengan iman kita dan sesuai dengan firman Tuhan dikatakan, kematian orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah kematian yang berharga. Ya. Walaupun secara manusia kita sedih, tetapi kita percaya Apo dari Amelda ya, sudah bersama-sama dengan Tuhan yang ada di surga. Mendapat tempat bukan karena dia layak, bukan karena dia baik hati, ya, bukan karena dia beramal saleh, bukan karena dia berbuat baiknya banyak, bukan karena dia percaya kepada Yesus, maka dia bisa masuk surga. Banyak jalan menuju Roma, tetapi satu-satunya jalan menuju keselamatan kekal, menuju surganya Bapa kita, surganya Tuhan, hanyalah percaya kepada Yesus Kristus. Itu harga mati bagi iman percaya kita. Ya. Walaupun kita sudah dimerdekakan, betul? Ya. Seperti bangsa Indonesia, walaupun bangsa Indonesia sudah dimerdekakan, tapi kita mengisi kemerdekaan ini dengan perjuangan. Sehingga kemerdekaan di dalam bangsa kita ini menjadi kemerdekaan yang indah, kemerdekaan yang berkualitas. Demikian juga dengan kita. Walaupun kita sudah dimerdekakan dari dosa, sudah dilepaskan dari perhambaan dosa, ya, cengkraman maut, cengkaraman iblis. Kamu sebagai anak muda, terutama anak muda, remaja, gereja GKNI Jemaat Kota Baru, harus menjadi anak muda yang berkualitas hidupnya. Ya. Isi kemerdekaan kamu dengan makin mempertajam imanmu kepada Yesus Kristus. Ya.
kemerdekaanmu. Ya. Dengan makin hari makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa menjadi visi misi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kamu. Karena ingat, dirimu sudah ditebus dengan harga lunas oleh Tuhan kita. Remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita mengucap syukur untuk kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan. Kita mengucap syukur untuk Yesus Kristus melakukan pengorbanan yang besar untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Jangan lagi kita menjadi pemuda remaja yang bertopeng dengan kelakuan perbuatan baik kita. Tetapi biarlah itu sungguh-sungguh keluar sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Orang Kristen, pemuda remaja Kristen, berbuat baik, berbuat benar, melayani Tuhan bukan karena supaya masuk surga, ya, tetapi karena rasa ucapan syukur, rasa terima kasih atas apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita semuanya. Sungguh besar kasih-Nya, sehingga kita dapat merdeka di dalam Kristus Yesus. Yakni hidup merdeka artinya hidup tidak dikuasai dosa lagi. Hidup merdeka artinya kita punya tujuan hidup kita untuk selalu memuliakan Tuhan. Remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah malam hari ini kita boleh diberkati. Ingatlah, aku merdeka, aku dibebaskan karena Kristus mengasihiku. Aku dibebaskan, aku merdeka karena Kristus mempunyai tujuan yang indah dalam kehidupanku. Karena itu remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita isi kemerdekaan ini. Sebagai bangsa Indonesia, kita isi kemerdekaan dengan apa yang kita bisa buat. Sebagai anak-anak Tuhan, mari juga kita isi kemerdekaan kita dari dosa. Dengan melakukan sesuai dengan kehendak dan rencana daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih sayang setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh, malam ini kami diingatkan kembali tentang bagaimana Tuhan mengasihi kami sehingga Engkau rela meninggalkan surga yang mulia itu, mengambil rupa manusia seperti kami, terbatas, mencari kami orang berdosa ini. Bahkan Engkau dengan rela mati di kayu salib untuk menumpahkan darah-Mu sebagai syarat melepaskan kami dari perbudakan dosa, melepaskan kami dari cengkraman penindasan iblis. Tetapi karena Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, pada hari yang ketiga Engkau bangkit dari antara orang mati, dan Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami dan mencari kami. Dulu kami orang yang terhilang, tetapi karena kasih-Mu, kami boleh ditemukan oleh-Mu, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Malam hari ini, jikalau ada di antara kami, anak pemuda, remaja kami, dan siapapun yang boleh mendengar kebenaran firman Tuhan malam hari ini, yang belum mengambil keputusan untuk kami boleh membuka hati menyadari dosa kami, kiranya Roh Kudus melawat mereka. Tuhan, Engkau menolong mereka, supaya mereka boleh mengerti bahwa satu-satunya jalan untuk menuju ke surga hanyalah percaya kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan juga menganugerahi keselamatan itu bagi kami semua. Terpujilah akan Engkau. Kami berdoa untuk setiap kami yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingatkan bahwa hidup kami adalah milik Kristus. Hidup kami sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Karena itu mampukan kami hidup di dalam kemerdekaan ini dengan mengisi supaya kami bisa makin meningkatkan iman percaya kami,
makin kami mengerti dan memuliakan Tuhan di dalam setiap langkah perbuatan hidup kami. Sebagai seorang anak, sebagai seorang remaja, sebagai seorang pemuda, sebagai seorang umat, sebagai penduduk Indonesia. Kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk kami boleh mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Kembali kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, Engkau juga memampukan bangsa kami melewati pandemi ini dengan baik. Tolong para pemimpin kami, baik Pak Presiden dengan para menteri, gubernur dan setiap aparat yang lain. Kiranya Tuhan menolong dari pusat hingga RT RW, memampukan kami bekerja sama. Berikan juga para penduduk Indonesia untuk ketaatan kami menjalankan prokes, sehingga kami boleh dimampukan untuk melewati masa pandemi ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan malam hari ini kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh memetraikan di dalam hati kami masing-masing. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami yang ada di gereja, pengurus-pengurus pemuda remaja yang saat hari ini ada dan melayani. Kiranya Tuhan juga memberkati. Berkati Chris, berkati Kelvin, Andika, berkati juga Grace. Tuhan, Engkau memberkati kami. Dan setiap kami yang boleh hadir malam hari ini, Tuhan juga memberkati. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sudah ada di depan masa depan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya damai sejahtera, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai kami malam hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, hingga Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Mari kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Perlu dong. Coba buka dulu kameranya sebentar dong. Kita mau dokumentasikan ini sebentar. Semuanya tolong buka kameranya. Aling, Cynthia, Cecilia, Tino, Stefani, Vincent, Yanti, Michael, Amelda. Amelda udah di Siantan belum nih? Hai Fana. Itu bukankah? Yang ujung? Oh ya kak. Oke kita kak. Oke, ada Stefanus. Yuk. Dedek nanti yang hitung ya. Michael, thank you udah buka kameranya. Cuncun, mana Cuncun tuh? Yanti, mana Yanti tadi? Berapa? Fana boleh screenshot. Dari sini ada teknisnya agak terganggu. Tolong Ivana boleh screenshot. Udah? 1, 2. Mantap. Terima kasih semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam minggu. Pontianak hujan Michael. Di sana hujan.